Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, apa kabarnya? Selamat sore. Semoga teman-teman di sore hari ini yang cuacanya, kalau kita di Makassar ini cuacanya agak mendung lah, tapi mendung-mendung manja. Oke, teman-teman, sekarang kita kedatangan dengan pemateri yang sebenarnya saya mau jujur ini, beliau ini adalah merupakan sosok yang sangat diidam-idamkan sama pegawai ceweknya Bubal. Karena beliau itu ada gambar SpongeBob yang begini. Oh, imajinasi. Oke teman-teman, beliau adalah Kak Halid. Terima kasih Kak sudah datang di tempat kami. Saya yang terima kasih atas kepercayaannya. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi enggak nyasar Jiki tadi ke sini. Oh enggak aja. Kalau Makassar, iya Kanada ya Kak Bella. Ke tengah nggak sedikit. Oke, harus buka Google Maps. Masya Allah. Kalau ke tengah. Tapi lancar di tadi ke sini Kak. Apa kabar? Alhamdulillah. Begini-begini juga. Begini-begini selalu ganteng. Masya Allah. Langsung berpikir apa? Oke Kak. Nah, sekarang kan kita di agenda di Bubble Talk ini kita akan bahas tentang bisnisnya Kakak. Bagaimana sih awal mulanya dan sebagainya. Terus nanti Kakak mungkin bisa sharing-sharing tentang bagaimana sih caranya kita menyusun strategi marketing yang ampuh. Karena kan ini terbukti ini. Alhamdulillah. Masih berhampir harus fleksibel juga, harus mengikuti zaman. Jangan sampai terlalu merasa nyaman dengan strategi yang sekarang akhirnya nggak di-upgrade. Oke, betul Kak. Oke Kak. Nah, saya ini penasaran ini Kak. Kenapa sih ini usahanya Kakak dikasih nama Kaku Food? Mungkin bisa diperkenalkan dulu kenapa sih namanya Kaku Food dan sebagainya? Kenapa Kaku Food? Pertama kan kalau cara milih nama bisnis, Malik, itu yang mudah diingat. Mudah diingat, oke. Jangan lewat dari 3 suku kata. Mudah diingat, jangan lewat dari suku kata. Dari tiga suku kata. Kaku kan 2 suku kata sih. Bubel 2 suku kata. Ya kan. Yota 2 suku kata. Tapada 3 suku kata. Lazuna 3 suku kata. Itu lebih mudah diingat. Nah selanjutnya setelah menerapkan ilmu itu, saya cari apa yang kusuka. Apa yang kami suka. Nonton One Piece nggak? Baca One Piece? Nonton. Baca One Piece. Tahu yang bagian apa namanya? Tapi saya nggak terlalu ikuti nih Kak. Saya nggak terlalu ikuti. Saya waktu ke Indosiar gitu loh. Waktunya ke Indosiar tuh. Di RCTI. RCTI. Oke, kita kembali ke ya, jadi salah satu villain favorit namanya Kaku dulu ada tah. Yang di salah satu CP0 sekarang CP0 namanya Kaku. Itu cuman kalau secara arti dalam bahasa Jepang itu menulis. Menulis sama makanan apa hubungannya Kak? Jadi maksudnya Kaku kami buat ini adalah bentuk kami menulis karyanya kami dalam membangun bisnis dalam bentuk Kaku gitu. Karya dah. Jadi kami menulis karyanya dengan membuat bisnis. Dan hasilnya Kaku. Alhamdulillah hasilnya Kaku. Jadi itu alasan pemilihan nama Kaku awalnya. Pemilihan nama Kaku. Kalau Kaku ini Kak sudah Kaku Food ya Kak? Ini sudah berapa lama Kak? Ketika pertama kali isu COVID masuk ke Indonesia 2019 akhir. 2019 akhir itu kita baru ngerintis lagi setelah jungkir balik beberapa sebelumnya, kita rilis lagi salah satu outletnya di BTP. Itu masih mulai ngebangun lagi dari situ 2019 ketika isu COVID masuk. 2019. Kalau sebelumnya sudah? Sebelumnya ada beberapa bisnis tapi kan bangkrut semua, gagal, rugi. Tapi tetap bangun lagi. Iyalah. Harus. Saya belum pernah menemukan teman-teman saya yang pengusaha yang ketika dia bangkrut malah berhenti. Biasanya bikin lagi. Gak nyerah itu. Sampai nemu polanya sendiri. Saya nggak pernah dapet sih. Biasanya mereka gagal, coba lagi. Ya kalau rugi ya bahasanya ongkos belajar. Bahasa kerennya mungkin itu. Jadi bahasa penghiburnya. Bahasa penghibur ya, ongkos belajar. Bahasa penghibur deh. Iya. Ongkos penghibur. Ongkos belajar. Ongkos belajar. Lari pikiran mau weekend lah. Bro, ini masih sore. Nah, Kak. Nah, kan awal mulanya nih Kaku di mana dulu nih Kak letaknya? BTP Tamalan Rea. Memang di situ tempatnya dipilih karena rame atau memang sesuai target market tadi situ atau kebetulan di situ juga dapat tempat? Karena kafenya mertuaku.
Oke, jadi memang disupport banget sih awalnya, orang nggak punya modal, Pak. 2 hari kan sudah rugi. Nggak ada apa, mulai dari mana, Di? Oke, ada kafe, dapurnya kosong. Pakai deh, jualan. Jadi mulainya dari situ sih. Dari situ mulai jualan, dan memang kebetulan pasar BTP itu cukup besar. Oke. Pasar BTP kan, kalau BTP dari depan Ah, sampai belakang kuliner semua itu. betul. Orang apa mau dicari ada semua di BTP. Jadi alhamdulillah ketemu di situ. Mulai nih kita bangun sedikit-sedikit. Mulai dari 1.000-2.000 rupiah sampai sekarang. Berarti 2019 kan dia? 2019. 19, 20. Berarti sudah mau masuk 3 tahun? 2 tahun? 2 tahun. Iya, 2 tahun tadi. Sudah mau 2 tahun. Masih belajar lah. Masih belajar, tapi cabangnya ada yang di Jakarta kan dia? Belum, P. Oh. Amin. Oh, ayam. Oh, siap. Belum. Sekarang masih ada di 8 kecamatan di Kota Makassar. 8 kecamatan. Targetnya sih ada di semua kecamatan. Nah ini Kak, ini yang mau saya tanya, karena saya juga perhatikan di sosial medianya Kak Halid, ya, dan di circle-nya Kak Halid, kalau bikin cabang itu di tiap kecamatan, padahal dalam kecamatan itu tidak terlalu jauh jaraknya, misalnya itu kenapa Ki bisa ambil strategi itu per kecamatan? Sebenarnya ini narasi penyemangat di setiap tim, biar arahkan begini. Kalau visinya Kakak kan itu menjadi merek industri jajanan terbaik dan terpopuler di Indonesia. Oke. Tapi ini kan harus dibagi ke langkah-langkah kecil. Jadi kalau langkah kita ingin 1 juta, pasti langkahnya kita pecah dulu nih, biar lebih terukur. Nah, pecahan langkah kecilnya, Kakofood harus menguasai di setiap kecamatan terlebih dahulu. Jadi buka kecamatan, pertama kita buka di Tamalantrea, terus ke Biringkanaya, terus ke Rapocini yang di cabang Tamalate, dan seterusnya sampai yang terakhir di Kecamatan Tamalate di Jalan Malengkeri. Jalan di Malengkeri. Iya, Malengkeri terakhir di situ. Jadi target di tahun ini lengkap semua di Kota Makassar atau? Oh, belum. Tahun ini kalau secara data dan secara progres kita belum, paling tahun depan. Tapi sudah ada targetnya berarti Kak? Targetnya sudah ada tahun ini. Tahun ini paling batasan adalah angkanya, cuman tahun ini belum ke semua kecamatan. Oke. Tahun depan pelan-pelan. Kapan target keluarnya Kak? Target keluarnya rahasia. Mas. Jangan dicerita sekarang. Oh, jadi nanti kau undang Kak lagi toh, jadi kita ngobrol lagi. Biasa banyak juga memang Kak. Sempat ada nanti undang Ki karena bubel lumayan Kak. Oke, memang. Jadi apa di kemarin ada cerita seru banget terkait bubel, tapi nanti kita ngobrol yang ini dulu. Tapi boleh selingan nah. Dia chat ke aplikasi kasir yang lain. Kak, mau pakai aplikasi ini enggak? Saya sudah ada bubel, saya pakai. Ika, ini sama fiturnya dengan bubel. Iya. Memang. Iya, sama Ji memang. Tapi terus gue bilang, Ika, sampai kapan dikontrak di Google? Bukan susahnya toh. Oh enggak, jadi selama selama ada bagian yang bisa dipenuhi sama teman-teman saya di TDA, saya akan usahakan. Seperti itu. Jadi dia kayaknya kau juga agak susah temanku yang punya. Dan memang sebenarnya bukan karena cuma teman, sudah punya temanku dan memang bagus. Paling tidak kan kalau kaku ya namanya aplikasi kan yang namanya aplikasi kan nggak mungkin 100% nggak ada bugnya, pasti kan ada error atau nggak ada macam-macamnya. Apapun itulah ya. Cuman bedanya ya kalau dengan Google saya akan jauh lebih personal, lebih gampang feedback, lebih gampang. Betul. Dan yang aku sukanya kemarin ini testimoni bisa direkam nanti dipotong. Yang saya suka adalah ketika menemukan masalah, tim dari Google itu berprinsip, oke Kak, kami siap upgrade. Itu kesiapan mereka untuk menerima feedback dan upgrade. Saya kalau kasih ke tim, kan saya jarang interaksi sama tim Google, kan bagian finance. Saya bilang, feedback. Mereka itu suka feedback. Suka feedback karena memang kan itu yang membuat menumbuhkan aplikasinya. Betul Kak. Kita bukti. Sedikit testimoni, lanjut lagi ke Malik. Tadi ada testimoni, itu sebenarnya enggak settingan itu teman-teman. Itu natural. Saya memang bagus, aku bilang ini bagus. Natural. Jadi untuk teman-teman yang sama usahanya dengan Bubel ya kita sama-sama lah toh. Sama-sama. Tapi saya Bubel. Nah, oke Kak, kembali lagi bahas kita tentang Kakku. Ini juga di kuliah lagi di circle Pak. Ya. Kenapa itu
rata-rata di bagian circle T itu kenapa buka cabang di tengah pandemi? Maksudnya kok kan banyak ini orang yang lagi, wah gimana cara ini? Ada penjualan ini, gini-gini. Maksudnya dan kita malah buka cabang kayak begitu. Maksudnya bagaimana hitung-hitungannya itu? Kemarin saya dapat insight yang bagus banget, keren banget selama pandemi. Dari salah satu pengurus TDA nasional juga, dia ngomong kayak begini. Uang di dunia ini tidak berkurang, bahkan kemungkinan bertambah. Uang ya, jumlah uang yang tersebar. Jumlah uang. Uang yang tersebar itu tidak berkurang, tapi bertambah. Bedanya sekarang, aliran uangnya yang berubah. Aliran uang yang berubah. Yang biasa spendingnya orang ke A, berubah jadi spending ke B dan C. Selama pandemi. Uangnya tetap ada. Entah itu ditahan atau alirannya berubah. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah cek lari kemana ini uang. Tadi di situ. Berarti paham nggak? Paham. Bukan uangnya nggak berkurang. Uangnya ada, alirannya yang berubah. Tidak ke wisata orang. Karena tutup misal, ya mereka spend kemana? Temanku di Jakarta, saya ngobrol kan ada beberapa teman di Jakarta. Jakarta PPKM-nya ketat sekali. Gimana jualanmu? Dia jualan sushi. Gimana jualannya? Naik, Lip. Naik, guys. Naik. Kenapa bisa? Iya, soalnya mereka yang biasa jajan ke mall, orang Jakarta tetap katanya, orang Jakarta mah duitnya tetap banyak. Cuman masalahnya mallnya tutup. Spend-nya berubah. Nah, behavior yang mana yang bisa kita ini, ombak yang mana yang kita bisa riding juga kan, riding the wave kan istilahnya cukup ramai di akhir. Karena kalau mau nunggu pandemi selesai, nggak selesai. Yang divaksin saja baru 20%. Jadi mau tidak mau harus beradaptasi kan? Mau tidak mau harus beradaptasi. Dan memang harus fleksibel. Semua model bisnis harus kayak begitu sih. Apapun kondisinya. Dan itu semua maksudnya saat teman-teman di KAK itu membuat keputusan bilang oke, kita buat begini, kita itu berarti enggak serta-merta langsung ambil keputusan begitu berarti kan? Pasti ada data-data atau dari sebelumnya kita pegang gitu. Sebenarnya alhamdulillah kebetulan arah mata anginnya pas banget. 2019 kan masih isu masuk toh. Belum ada PPKM, belum ada PSBB dan sejenisnya, belum ada WFH dan sebagainya. Kebetulan Kaku tidak punya dana buat buka resto. Aku punya duit. Mau sewa tempat untuk buka resto, ada meja kursi. Yang kami buka tuh kitchen, dapur. Yang kami pakai adalah, yang kami manfaatkan adalah ekosistem ojek online. Ekosistem ojek online. Dan memang ekosistem ojek online yang sudah mulai terbangun, jadi memang ekosistem ojek online. Jadi kami mau masuk ke situ. Beberapa data yang kami pelajari terkait bagaimana Ghost Kitchen itu bertumbuh di Amerika. Betul. Ghost Kitchen tumbuh di Amerika. Dana kami minim dan sebagainya, kami coba deh. Kami jalan, cocok nih, masuk pandemi, cocok. Karena kan kita pakai memang metode kurang lebih seperti itu, jadi bukan metode resto berarti. Iya, memang nggak metode resto. Karena kalau resto sekarang, saya nggak dulu deh. Karena ya walaupun buka sih, cuman biayanya cukup beresiko. Kecuali kalau sudah dibuka, ya mungkin nanti ke arah, itu kan bisa disesuaikan semua. Oke. Berarti yang total cabangnya sekarang Kaku di Kota Makassar itu berapa? 8. Nah, sampai 8 cabang ini, masalah besar apa yang pernah dialami sama teman-teman di Kaku? Masalah apa, Di? Yang paling besar atau yang sampai bikin, misalnya ke Halid, begini, Di, apa yang harus kayak... Yang bagaimana itu masalah besar? Kalau saya, biasanya membagi masalahnya bukan ke masalah besar dan kecil. Lebih ke ini positif problem atau negatif problem. Positif problem atau negatif problem. Jadi masalah positif atau masalah negatif maksudnya bagaimana itu, Kak? Masalah positif adalah ketika contoh nih, pelanggan mengeluh, ternyata ada di pelanggan mengeluh di daerah sini belum ada Kaku, itu kan masalah. Tapi kan positif dong. Kalau teratasi ada tambahan revenue, ada tambahan pemasukan. Kalau negatif problem tuh masalah yang tidak bikin bertumbuh sebenarnya. Contoh kayak tim malas-malesan. Jadi kayak begitu. Jadi sebenarnya masalah. Jadi bukan, kalau kami sih nggak membagi ke besar atau kecil, lebih ke yang mana negatif problem, yang mana positif problem. Yang diselesaikan positif problem aja. Negatif problem kasih hilang cepat-cepat. Karena ngerusak. Kayak gitu.
tantangannya, kalau dibilang tantangan ya, tantangannya adalah bagaimana semua tim bertumbuh sama-sama, belajar sama-sama. Karena kan kalau kapal nggak bisa satu orang mendayung. Betul. Semuanya harus mendayung sama-sama. Saya enggak bisa bicara kalau orang hebat. Nah, terus Kak, saya ini masih penasaran sekali. Ini Kaku ini yang jadi begini kuliner Kak, apakah memang buat strategi marketingnya itu beda dengan cara jasa, atau maksudnya atau karena target pasarnya dia yang memang kalau makanan kuliner umum atau jasa kayak yang lebih khusus Ki, dalam menentukan strateginya itu kita seperti bagaimana Kak kalau di Kaku? Kalau di Kaku marketingnya yang paling sering saya lakukan ya, karena mungkin end user toh, dan end user ini banyak banget yang pakai, banyak banget yang pakai. Kami lebih ke memilih interaksi dua arah. Masuk ke customer gitu. Ya, interaksi dua arah. Bangun interaksi dua arah di setiap kegiatan marketing kami. Jangan satu arah. Contoh satu arah. Kaku Food menggunakan bahan baku terbaik, kemasannya bagus, rasanya sambal. Oke, satu arah itu cuma just info aja buat konsumen. Kalau malah perhatikan ini dua arah. Menu favorit makan siang kamu apa sih? Itu akan feedback lagi. Ajakin main giveaway, itu interaksi dua arah. Jadi akhirnya pelanggan merasa terlibat. Oh, saya diajak ngobrol nih, ada teman main kok. Nah, itu marketing yang kami. Jadi nilai-nilainya adalah nilai-nilai interaksi dua arah. Karena kan sama-sama saling ngobrol. Berarti itu yang satu poin berarti Kak Di? Ya. Buat sesuatu, buat interaksi dua arah. Interaksi dua arah itu penting banget. Karena rata-rata kalau kulihat teman-teman karena interaksi dua arah ini kalau ngelihat bagaimana engagement di sosial media, kalau kita ngomongin sosial medianya Kaku Food, kenapa setinggi yang sekarang, itu bukan hasil satu malam. Itu hasil memupuk sedikit demi sedikit interaksi sama konsumen, semua konsumen disapa dan sebagainya, sampai akhirnya sekarang kalau kita lihat beberapa akun-akun perusahaan yang cukup besar, contoh saya sebut aja ya, kayak Netflix, BNI, perbankan, atau nggak Telkomsel yang provider Tri dan sebagainya, mereka ketika merepli atau nggak membalas setiap balasan konsumen, itu di ujungnya dia kasih nama tuh. Misal nama adminnya Malik, atau enggak garis Khalid. Ya, betul. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar lebih humanis. Biar konsumen merasa yang balas nih bukan robot. Yang balas nih manusia, diajak ngobrol. Bahkan Netflix tuh, wih keren ya. Memang terlibat betul sama konsumennya ketika ngobrol. Jadi konsumen merasa, oh bukan robot, saya temani balas. Berarti saya enggak tahu kamu bilang apa ini di luar semua dari konsepku. Ternyata saya baru tahu itu Kak, bilang penting itu namanya komunikasi dua arah kalau misal itu di marketing juga Kak. Iya, karena kan customer kita itu kan manusia. Memanusiakan mereka itu akan memberikan nilai lebih. Kalau sekedar baca website, semua orang juga bisa dilakukan itu. Tapi membangun hubungan tuh nggak semua orang bisa, ya kan? Iya toh. Semua orang bisa dibikin, kita bayar, oke, bikin desainnya bagus, ada jasanya kalau kita nggak bisa. Bikin video bagus, oke, ada jasa bikin video bagus. Bikin landing page yang bagus, adalah. Cuman, siapa yang bisa membangun hubungan sama customer tidak bisa semuanya. Dan itu harus jadi manusia dulu ini orangnya. Iya kan? Betul. Semua jasa bisa dibeli. Daftar desain grafis, bikin landing page ya, betul. Yang bagus, akun bagus, gampang. Tapi bagaimana kita menjadi manusia agar bisa memanusiakan konsumen dan akhirnya ada interaksi dua. Itu yang kami bangun. Jadi, tapi, nah ini Kak, berbicara tentang interaksi dua arah. Pernah tidak Kakku dapat feedback negatif? Biasa sih. Dari segi produk. Biasa, kayak lupa sambel. Misal Malik pesan Kakku pangsit goreng, sampai nih, bayanginnya makan cocol pangsit goreng pakai sambel toh. Dia lupa sambelnya. Solusi apa yang dilakukan teman-teman Kakku pas di situ? Solusi, kami kirimkan gantinya sambal yang baru sama menu gratis satu tambahan. Iya. Jadi harus direspon cepat. Semua kami mungkin lambat, tidak secepat tidak secepat merespon feedback negatif. Feedback negatif kami respon cepat dan kami selesaikan cepat. Jangan sampai kekecewaan orang itu lewat 24 jam. Iya, karena katanya sih Kak, kalau itu yang kayak respon negatif terus kita diam, kan biasanya dia bisa sampaikan ke orang lain. Nah, itu gitu Ki. Begini, saya pernah dapat hitungannya. Katanya begini. Satu feedback positif itu bisa mendatangkan 10 pelanggan baru.
Satu feedback negatif itu bisa menghalangi 30 calon pelanggan baru. Satu positif bisa datangkan 10, tapi satu negatif kurangnya. bisa halangi 30. Jadi hati-hati. Bahkan kami itu lebih suka kalau dia nge-feedback negatif atau enggak mengeluh. Bagus sih karena bicara. Itu yang bahaya kalau diam-diam. Diam-diam hilang, diam-diam pergi. Bagaimana cara tak kalau ada begitu? Atau sejauh ini ada tidak yang begitu customer tak? Yang diam-diam ternyata tidak nanu produk tak? Diam-diam pasti ada yang tiba-tiba akhirnya nggak beli lagi. Cuman yang kami lakukan adalah bagaimana mereka nggak diam-diam, kami membuka kesempatan ke mereka, bilang silahkan mengeluh, silahkan sampaikan feedback. Kan biasa mereka tuh kadang nggak tahu di mana harus mengeluh. Ya betul Kak. Dari apakah saya diberi kesempatan buat mengeluh? Apakah keluhanku ditanggapi? Kan kayak gitu-gitu. Jadi memang yang harus kita lakukan biar untuk mengurangi yang diam-diam mengeluh itu adalah membuka peluang, bilang ini di sini loh kalau mau mengeluh, di sini kalau mau sampaikan saran negatif dan kami respon kok. Itu yang kami lakukan. Berarti penting sekali itu itu apa namanya ilmu begitu Kak? Kalau mau menghadapi langsung customer namanya. Saya juga masih belajar, bilang tidak dapat istilahnya. Tapi intinya kalau saya itu dua arah terus memanusiakan manusia sih. Semua lini itu harus dimanusiakan. Ke eksternal iya, ke internal iya. Itu yang sudah diterapkan berarti tadi. Itu teman-teman Kak. Nah, terus Kak, kan angkat kembali tema tuh Kak. Ini kan kita bahas tentang bagaimana sih caranya menyusun strategi marketing. Kalau di teman-teman Kakku bagaimana sih caranya tim marketingnya itu menyusun strategi-strategi, misal di bulan ini kita buat begini, terus kita sasarnya ke orang ini dan sebagainya, itu bagaimana itu cara kita buat strateginya? Caranya biasa ditentukan jadwalnya terlebih dahulu. Contoh, misal kan pasti ada datanya nih. Karena fitur Bubble sangat luar biasa, kami bisa tahu kapan jam rame, kapan jam sepi, kapan hari sepi, kapan hari rame. Itu sangat penting. Jadi ketika hari sepi dan jam sepi, kami bikin promo di situ. Bubble. Harus rekrut jadi tim salesnya Bubble ini. Siap. Iya, jadi sebenarnya itu. Jadi pemanfaatan fitur, salah satunya kami betul-betul memanfaatkan fiturnya Bubble. Bagaimana caranya biar, jadi kadang tuh saya nge-push, minta dong datanya. Kapan sepi, kapan rame? Oh iya, kami sepi di tanggal segini sampai segini, itu kelihatan tuh. Nah, kita ngeluarin promo. Jadi untuk memancing. Sama di restoran-restoran besar juga begitu. Mereka ngeluarin paket tuh di jam-jam sepi. Karena tujuannya untuk men-trigger customer buat belanja. Yang terpenting itu yang kayak ada datanya berarti dulu kan? Ya, yang penting ada datanya dulu. Terus kita mau lakukan tindakan apa. Karena kalau tidak ada datanya, buta arah. Jadi nggak kelihatan. Penting sekali itu data. Banget. Pakai. Bubble. Ini jualan, saya mau bilang. Oke, teman-teman. Sambil kita diskusi dengan pemateri kita, teman diskusi kita, teman-teman yang ingin nanti bertanya silahkan tulis di room chat, atau misalnya teman-teman bisa langsung raise hand, langsung bisa berbicara dengan teman sharing kita. Oke, saya cek dulu. Oke. Ternyata CC bilang-bilang halo nih Kak. Halo. Halo. Iya, jadi sebenarnya kalau saya diundang ke Bubble contoh kayak begini, sharing, ngobrol, sepakat sih, maksudnya biar banyak yang bisa belajar bareng. Karena kalau banyak pengusahanya bertumbuh, ini negara kita jadi negara maju. Ada kata-kata tadi yang gue ingat sekali, tapi sekarang gue lupa Aku ingat sekali, berarti tidak mau ingat. Itu dulu kan. Ada itu nana maju karena pengusaha maju, apakah ada juga? Ada. Pengusaha yang bertumbuh adalah pengusaha yang belajar. Ya, itu. Saya sempat lihat quotes-nya, terus di-upload dari teman-teman tadi. Baginya ya, if you are Muslim, maksudnya kalau kamu Muslim, kalau pas kita kecil tuh sering dapat cerita tentang Nabi Sulaiman. Oke. Nabi Sulaiman itu minta ke Allah itu bukan minta modal, bukan minta kekayaan, ya, tapi apa yang dia minta? Dia minta ilmu, yang akhirnya bikin dia jadi manusia terkaya yang pernah ada dan tidak akan pernah ada yang sama. Berarti ilmunya yang penting. Duit mah efek, modal mau urusan kesekian. Kalau nggak belajar habis. Beberapa kali saya bangkrut karena memang nggak belajar. Jadi ini salah satu
Nah, bagaimana cara biar ilmunya nempel di kepala juga? Ya saya sharing ke orang, saya ngobrol, bertukar pikiran. Akhirnya ilmu yang ku pelajari juga akhirnya nempel, akhirnya bisa saya pakai juga. Oh, itu salah satu teknik belajar berarti kan? Teknik belajar tuh sharing. Sharing, jadi apa yang ini terulang terus, oh iya ini yang saya mau bikin. Kayak gitu, bikin tajam lagi. Biasa juga kadang kalau sambil ngobrol, tiba-tiba terlintas di kepalaku ide, oh oke, nanti kita garap, kayak gitu-gitu. Sambil ngobrol. Berarti tidak seorang pengusaha itu belajar, Kak? Wajib. Wajib, ini bukan penting. Bukan penting, wajib. Fardu kifayah. Wajib, karena nanti ke depannya ya, kalau saya baca-baca, lihat pergerakannya, nanti tuh bukan cuma sekedar perang modal iya, tapi nanti akhirnya jadinya perang ilmu. Siapa yang paling pintar yang menang? Gitu. Karena ini hasil datanya Ji, teman-teman kan ada juga beberapa yang chat teman-teman Google yang sharing juga sama teman-teman bilang, Kak begini kianuku usahaku apa bisa dibantu dari teman-teman Google. Nah terus diarahkan bilang, Kak coba kita perhatikan dulu ini penjualan kita catat dulu rapi, kalau nggak bisa kita pakai aplikasi manual mikir dulu. Tapi jika kayak maksudnya didengar Ji, tapi enggak dieksekusi, didampingi, harus didampingi terus, pas enggak didampingi lagi enggak kerja lagi. Itu menurut tak bagaimana yang orang-orang seperti itu? Kayaknya butuh link, memang setiap orang tuh butuh pengingat sih, maksudnya butuh orang yang buat ingatkan biar dia nggak belok. Saya juga ada lingkungan yang mengingatkan, jadi memang ada tim. Saya orangnya kalau contoh ya, saya tuh orangnya kalau pegang duit habis Ki, dalam artian tidak teratur Ki cara pegang uang. Makanya ada yang ingatkan bagian finance-ku, pelan-pelan gue kasih keluar uang, oke. Jadi ada yang ngerem-ngerem. Jadi kalau ada yang memang nggak bisa atau circle-nya harus positif betul. Kasih ingat belajar. Kerja jangan aku belajar terus. Kerja itu apa yang aku pelajari. Lingkungan berarti juga itu. Lingkungan. Makanya yang saya mention tadi terkait komunitas TDA yang saya sama Om Rudi gabung sama Kak Rudi gabung, itu memang circle buat saling mengingatkan satu sama lain. Satu sama lain biar belajar, bertumbuh, kerja, kan kayak gitu. Berarti lingkungan itu salah satu hal yang penting banget. Karena kalau nggak, itu saya bantal lagi papaya. Oke, untung sekali tadi kita sampaikan masalah anak, Kak. Ada baru paru jantung. Baru paru tadi kan segar daging tadi itu, berarti masih ada lebih. Enggak, belum. Saya juga masih aku baca dulu bahanku. Oke. Kapan? Nah, ini Kak. Ini yang pertanyaan yang kelima. Masa aku tunjukin? Ini pertanyaan kelima, ini banyak kali yang titip Ki. Mulai dari temanku yang bilang, coba titip kan banyak Ki yang jual semacam kaku. Dan sebenarnya nih yang paling yang ditahu kan itu kemarin pangsitnya. Pangsit gorengnya. Kan sebenarnya banyak di kerupuk pangsit ini, di tempat bakso apa dan sebagainya. Apa sebenarnya menjadi nilai tambahnya sih? Menurutmu? Saya ini? Iya, menurut tak. Lomboknya saya. Lomboknya apa lagi? Lomboknya saya suka sekali Kak. Itu bahkan kalau saya beli kakakku, bagaimana itu Ji dua lombok kan, satu ke satu lombok Ji. Jadi itu duanya ku ambil kayak begini. Kalau itu satu biasa enggak tapi kucampurkanlah lombok lain kayak begitu. Intinya kalau saya di kakak itu yang paling kusuka satu lomboknya sama pangsitnya, tetap yang aku suka. Itu yang kayak bakso-baksonya. Apa value ini? Menurut tak? Value-nya aku tuh benar-benar mengikuti gaya hidup konsumennya, gaya hidup dalam artian kebutuhan jajan yang keren, kebutuhan jajan yang membuat mereka eksis banget ini kalau makan gini. Karena jujur ya, kalau pangsit goreng banyak yang bisa bikin lebih enak. Sambal banyak yang bisa bikin lebih enak. Kalau enak mah masalah rasa. Kalau enak tuh jangan kalau teman-teman yang nonton ini adalah pengusaha kuliner, jangan mengedepankan enak sebagai value. Jangan bilang Ki di flyer tak enak, jangan nih. Karena pengusaha makanan wajib enak. Iya loh. Mending tambahkan value yang lain. Enak gak dengar itu? Kalau punya usaha kuliner harus enak. Memang harus enak. Maksudku, jangan mau jualan kuliner kalau nggak enak. Pertama tuh harus enak. Kalau nggak enak, affordable lah orang bayar. Contoh tuh, misal kalau kayak beli pangsit nih ayam, udah enak-enak banget sih.
biasa tuh. Tapi affordable di harganya. Orang tidak protes kalau bayar harga 15.000. Wajar Ji, jangan sampai nggak enak. Oke. Nah itu Ji. Kalau value-nya apa, Di? Kami variatif, pilihan menunya cukup banyak, variatif toh. Orang tuh one stop jajan kalau di Kaku. One stop jajan terus. Kayaknya salah satu value itu yang kita sebut di awal. Yang mana tuh? Itu yang kalau problem apa tadi tuh, yang kalau ada customer, kami respon cukup cepat. Yang langsung bagaimana caranya kayak ini nih ambil supaya enggak. Ya supaya ini silahkan. Ya walaupun ada yang memanfaatkan itu juga. Oh. Pura-pura ngeluh. Ada kayak? Ada, cuman ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali. Terus apalagi di value variatif, terus storyable yang pasti. Storyable, itu yang kayak gimana Kak? Pede Ji mereka story Ji. Oke. Dia taruh, saya lagi makan Kaku nih, kayak gitu. Tapi keren gimana tahu kemasannya Kak? Kemasannya kayak memang nih unik Ki. Kan biasanya orang dikemas kayak di pakai dos-dos. Ini ada tuh kantongan paper bag. Di mana kayak di bukan kayak di Korea begitu. Ada yang kayak begitu Ki. Iya kan kalau makan burger kan pakai itu. Cuman kan kalau di Jakarta Jawa Barat, kayaknya orang-orang di Jawa itu kalau jajan gorengan bungkusannya pakai kertas. Iya toh? Bungkusannya pakai kertas. Dulu itu jadi inspirasi kok pakai paper bag. Maksudnya unik Ki. Iya beda Ji sama yang kalian kan pakai dos. Itu Ji, saya pilih pembeda di situ. Dan ada fakta unik kalau di Kaku. Ketika kemasannya kami ganti ke yang sekarang itu intensitas orang buat story Kaku lebih tinggi. Pas sebelumnya enggak ada itu story, enggak pede, enak Ji, dia bilang enak, beli Ji, cuman tidak na story. Nah sebenarnya ini di story. Ki, apalagi namanya itu dibilang orang kayak Neki tak bilang, kalau di story kan bilang, makan. Itu Kaku kan kayak gitu. Dulu itu ada jokes keren banget di tahun berapa itu. Ada salah satu brand donat lah yang di mall-mall. Kenapa itu cewek? Jadi perempuan itu tingkat kecantikannya naik ketika tenteng itu. Nah, bagaimana caranya? Orang tuh makan punya tuh jadi bangga. Kalau aku tanya Ki, bagaimana pasti ada proses. Tapi kalau aku tanya bagaimana sih caranya itu kita bikin seperti itu? Apa yang kita bangun dulu? Untuk bangun kita bilang kalau mau makan ini makan nih. Kekinian banget Ki, jadinya ngehits banget. Interaksi dua arah tadi, membuat konten-konten yang relate sama konsumen. Konsumen kami kan umur 22 sampai 35 tahun. Yang rentan-rentan urusan skripsi, mau nikah, uang panai, pekerjaan, bosan sama kerjanya Netflix, rebahan dan sebagainya. Banyak banget. Kami buat relate. Konten-kontennya relate sama mereka. Apakah yang dibahas sekarang? Kami masuk relate. Masalah dilamar lah cewek-cewek, masalah mau kapan nikah, terus kapan mereka tentang terkait pekerjaannya. Kaku tuh pokoknya yang kami pesankan ke mereka, positioningnya kami, Kaku tuh harus hadir di setiap kegiatan kamu, mau kerja tugas, mau Netflix, mau main game, mau nonton YouTube, mau apapun itu harus ada Kaku. Berarti maksudku, itu salah satu prosesnya ya, akhirnya sampai sekarang orang kayak bangga sekali kalau makan itu. Nah Kaku berfoto. Itu yang kami bangun. Kaku harus foto dan memang interaktif. Kami berusaha interaktif mungkin dan tidak ketinggalan zaman. Itu value. Dan itu value yang agak cukup sulit ditiru. Karena kita ngobrol menjadi manusia itu tadi. Dan mungkin agak berat juga kan? Iya, kalau bikin makanan enak banyak sekali bisa bikin makanan enak. Tapi membangun hubungan sama customer itu harus berhari-hari, berbulan-bulan, dan harus konsisten untuk bangun itu. Nah, ini Kak mungkin di luar dari ini sambil ada pertanyaan. Ada pertanyaan Kak. Ini dari Bahrul Ulum. Kak ini sudah. Nah, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Kaku ini sudah usaha ke berapa sih Kak? Dan bagaimana cara mempertahankan customer setia Tak? Terima kasih. Usaha berarti dia bertanya ke kitanya gini Kak. Saya berwirausaha sejak 2010 lah, jualan-jualan. 2010. Kuliah apa itu baru belajar jualan, SMA nggak jualan. Kuliah 2010.
2012 bikin brand beberapa, sampai di 2018 tuh gagal-gagal semua. Jadi kalau jenis usahanya sama-sama nggak? kecuali dari 2010 sampai 2012 sama semua kuliner. Karena suka makan Ji. Suka aja makan, suka ngemil, suka coba-coba makanan-makanan aneh. Iya. Kayak gitu-gitu. Tapi yang penting halal toh. Betul. Kalau kayak makan itu aja untuk merangsang sense of merangsang kalau makanan ini enak, makanan ini bisa dijual kayak gitu. Kalau usaha kesekian enggak, ini yang kemarin itu sudah gagal sampai 2018 tidak ada pertumbuhan, mati. Jadi karena kalau secara brand ini baru brand kedua, tiga. Oh, tapi ada yang beberapa yang memang untuk jualan tok saja. Ada yang jualan tokji saja, ada yang bangun brandnya memang dan gagal jatuh. Masalahnya macam-macam. Nah, terus untuk ini Kak, tadi pertanyaan juga, untuk menjaga pelanggan setia, gimana? Berikan produk atau layanan kita itu harus di atas ekspektasi pelanggan. Atau begini Kak, saya kusambung ke pertanyaannya ini. Kalau Kaku dia tuh bagi pelanggannya itu ada beberapa Kak. Misalnya ini pelanggan, Gold ini misal pelanggan yang paling sering belanja, yang ini ada tidak pembagian dan bagian kalau sejauh ini sih enggak, karena dia punya kartu apa namanya Kakuzen card. Itu berarti mereka loyal nih, yang biasa datang berkali-kali kayak gitu-gitu. Ada yang biasanya mau nyoba-nyobain. Rata-rata sih pelanggan yang berulang nih, tapi belum diklasifikasikan betul. Terus bagaimana tadi caranya dijaga pelanggannya? Jaga pelanggannya itu tadi, ketika mereka ngeluh respon cepat. Ketika ngeluh respon cepat, berikan sesuai ekspektasi, jangan sampai ada miss. Jangan sampai misal kalau kayak udah enak langsung ganti cepat. Oke. Kayak gitu. Intinya keluhan direspon cepat, pastikan enak semua itu yang sampai. Enak tuh wajib. Sisanya bisnis kuliner itu enak. Wajib. Cuma jangan tulis bilang punya enak. Kalau enak harus memang masalahnya. Oke, siap Kak. Nah, ini terus ada lagi yang bertanya ini tadi kan. Ada satu lagi, bagaimana cara menentukan waktu yang tepat untuk membuka cabang? Ketika pencatatan penjualannya sudah rapi. Oke, satu pencatatan penjualan rapi. Pakai Bubble. Oke Kak. Penjualannya sudah rapi. Terus selanjutnya ketika sudah punya standar minimum omset itu berapa, pastikan kira-kira semua lini-lini. Pastikan aman pilar-pilar bisnisnya, bagian produksi, penjualan, sama finance. Ini nomor 3. Kalau aman rapi duplikasi. Jangan sampai kita menduplikasi kebocoran. Berarti enggak langsung, maksudnya ada memang perhitungannya Kadi. Ada. Aman ini yang 3 ini yang penting ini. Baru buka. Itu nanti sih kalau dibahas sekarang agak cukup panjang nanti. Cuman pastikan 3 ini rapi, bagian finance-nya oke, penjualannya oke, produksinya oke. Gitu. Kalau sudah oke baru buka cabang Kadi. Iya, baru buka cabang. Sip. Nah, selanjutnya Kak, pertanyaannya, Assalamualaikum Kak. Di mana Ki belajar marketing Kak? Ada rekomendasi buku atau channel YouTube? Saya rekomendasi komunitas TDA Makassar. Gabung ke komunitas TDA. TDA Makassar TDA Makassar kan salah satu regional. Jadi kalau komunitas TDA itu adalah komunitas wirausaha terbesar di Indonesia. Kami tersebar di 100 kabupaten dan kota dan di 5 negara. Fokusnya kami adalah bagaimana edukasi kewirausahaan. Jadi bukan sekedar networking. Kan kadang-kadang agak susah kita dapat tempat belajar toh. Betul. Di TDA alhamdulillah saya belajar sih, kalau di TDA belajar karena banyak insight, banyak teman ngobrol, banyak teman discuss. Kalau saya Kak bukan di tempat belajarnya, lebih ke situ, circle-nya. Ya, circle-nya. Circle-nya juga termasuk. Kalau buku atau channel YouTube banyak sih, banyak. Tapi rekomendasi komunitas nih kalau saya. Seperti itu. Karena dari situ bisa kita juga dapat rekomendasi buku atau Kadi. Bukan cuma sekedar buku atau YouTube, kalau di situ banyak sekali. Bahkan kadang rekomendasi supplier. Kadang rekomendasi supplier. Bisa kita kolaborasi situ Kadi? Bisa. Ini saya kolaborasi sama Bubble, pakai Bubble. Berkali-kali kita itu disebut itu Bubble. Aduh, mahal-mahal ini nanti dibayar. Oke deh, saya tunggu rekeningku di bawah. Oke Kak, ini ada satu pertanyaan lagi dan sekali teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin nanti bertanya,
nanti teman-teman bisa kita chat via grup nanti. Dan nanti kalau misal ada lanjutannya kita akan, atau masih banyak yang ingin bertanya tentang beliau, bisa nanti kita buka kuliah. Tadi kuliah WhatsApp. Kalau saya sih lebih prefer Zoom tapi yang interaktif atau lebih Oh, prefer kelas Zoom. Zoom. Kalau nanti Berarti ada permintaannya beliau. enggak sih, maksudnya kalau mau diskusi bareng lebih enak ke ngobrol interaktif. Kalau ini Oh, enggak. enggak, Oke. kurang Boleh. feel-nya. Atau enggak nanti buka kelas lah kalau pandemi sudah selesai. Kayak gitu. Sebenarnya Bubble bisa mewadahi itu. Ada misalnya kolaborasi lagi. Rezeki. Nah, ada pesannya. Apa ini? Ada titip-titip salam. Oh, saya kira. Titip salam buat keluarga Malik. Keluarga kecil. Oke. Nah, terus Kak, ini pertanyaan dari Kak Hamzah. Kalau buka usaha itu butuh mentor enggak ya? Kira-kira kalau mentor untuk Makassar ada referensi enggak? Membimbing biar bisa buka usaha. Butuh mentor iya, banget. Karena paling tidak, mentor kan fungsi mentor adalah mereka yang ingatkan kalau salah arah atau enggak menentukan langkah-langkah selanjutnya seperti apa. Rekomendasi saya itu tadi komunitas TDA, daftar Ki. Karena di situ kalaupun belum dapat mentor, dapat teman ngobrol. Karena kan kelas-kelas edukasinya, kelas-kelas belajarnya banyak sekali, luar biasa. Di situ juga kalau ada banyak dari mana kalau belajar TDA aja. Betul. Karena TDA mewadahi. Karena kalau tarif mentor tuh cukup lumayan harganya. Kakufut juga belum punya anggaran yang cukup besar kalau untuk harus menggunakan mentor. Jadi kami lebih ke discuss, di komunitas TDA tempat belajar. Dan diwadahi memang untuk diskusi begitu Kak Dek? Diwadahi banget, karena kan namanya komunitas wirausaha. Oke, betul. Jadi tadi untuk Kak Hamzah, kalau mungkin butuh mentor, silakan tunggu Miki, ikuti Miki sosial media ofisialnya TDA. Nanti mungkin ada referensi itu Kak Dek? Ya, ada. Sip. Nah, ini ada penjelasan. Oh, nanti pilih. Saya juga yang jelaskan, tidak perlu. Jadi jangan. Kalau penjelasan Google jangan saya. Kalau saya testimoni Google saja. Nah, saya ada kemarin ini siapkan satu pertanyaan. Nah ini Kak, ada dua pertanyaan sih terakhir yang mau saya tanyakan. Ya. Yang pertama kan ini kita ada di masa pandemi, banyak mengeluh karena pandemi. Ya. Menurut Tak bagaimana sih caranya bertahan di tengah pandemi untuk teman-teman UMKM? Bertahan di tengah pandemi, jangan bikin strategi muluk-muluk dulu. Tidak perlu bikin strategi yang terlalu panjang, misal 5 tahun ke depan mau ngapain, 1 tahun ke bikin strategi bertahan hidup 6 bulan, bagaimana cara hidup di 6 bulan, terus lanjut lagi ke 3 bulan berikutnya. Bikin ke strategi kecil-kecil, seperti itu. Kan pilihan strategi itu ada 3, mau strategi bertumbuh, atau strategi bertahan, atau strategi, apa lagi saya lupa itu. Nah, kalau memang tujuannya, nanti saya lupa. Kalau strateginya bertahan, bikin bagaimana caranya, yang bikin petakan kecil-kecil, sebulan ngapain, sebulan berikutnya ngapain, jangan terlalu panjang, yang penting kasih panjang dulu nafasnya sampai pandemi selesai. Itu sih. Jadi kalau bertahan pandemi, terus kalau mau cara bertahan ya lihat nih kita tadi bagaimana perubahan perubahan kebiasaan pelanggan. Kira-kira mereka spend uangnya kemana? Ikuti arah uangnya. Tapi itu intinya tadi yang disampaikan pas openingnya Kak Halid bilang itu uang nggak habis sih Kak Dik? Nggak berkurang. Nggak berkurang sama sekali. Spendnya dia? Iya, spendnya yang berubah orang-orang. Itu yang harus diingat. Jadi sisa kita bagaimana cara tak menarik itu spendnya dia kita ikuti. Oh kemana nih uangnya? Kalau uangnya belok ke A juga. Kalau ke C juga. Berarti kalau punya bisnis memang harus fleksibel, enggak harus fleksibel. Jangan, maksudnya kalau visinya harus tetap itu, strateginya yang fleksibel. Jadi tujuannya tetap menjadi contoh, kalau tujuannya tetap menjadi merek industri jajanan terbaik dan terpopuler. Tapi cara ke situnya tuh bisa aja berubah-berubah. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir Kak. Planning ke depan Kak itu seperti bagaimana? Itu tadi, kami jadi industri jajanan terbaik dan terpopuler. Kalau ada tidak planning yang di tahun ini yang belum tercapai dari Kak? Ada sedikit. Masih ada beberapa poin berarti? Ada sedikit. Kami ada target beberapa cabang yang harus kami selesaikan tahun ini. Terus ada beberapa perbaikan di divisi yang harus kami benahi. Jadi banyak lah. Jadi pertumbuhan. Saya pakai istilahnya guruku. Iping yang punya brocil dia pakai istilah spiral dinamis. Jadi kita tetap bertumbuh. Kan kalau spiral tuh naik dia berputar. Perputaran ini adalah definisi perbaikan.
terus menerus. Yang naik itu kan ya? Tapi dia berputar tuh bukan langsung lurus naik. Betul. Dia berputarnya adalah tujuannya adalah perbaikan. Tapi tetap mengarah ke atas kan, karena spiral itu pasti mengarah ke atas. Ke atasnya adalah pertumbuhan. Sambil bertumbuh, sambil memperbaiki. Kayak gitu. Oke. Untuk Kak. Nah ini bisa join di komunitasnya Kak. Nah untuk teman-teman tadi yang mau join, nanti teman-teman bisa cari di sosial media teman-teman TDA. Kalau Makassar apa namanya? TDA Makassar. Oh TDA Makassar. Nanti teman-teman bisa lihat di situ informasi untuk rekrutmennya ya Kak. Rekrutmennya. Kemarin baru selesai rapat kerja ya Kak? Iya praraker. Tapi bukan misalnya menjabat. Periode sebelumnya, periode yang sekarang. Sedikit perkenalan, beliau adalah Ketua TDA Makassar 6.0 yang kemarin. Keren sekali beliau ini, serius Kak. Ada gambar SpongeBob itu, teman-teman cari yang SpongeBob begini. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama, terima kasih banyak atas kepercayaannya juga dari tim Google. Masya Allah, terima kasih Kak. Semoga planningnya di tahun ini yang masih ada beberapa PR untuk cabang, untuk internalnya beliau. Semoga kita sama-sama berdoa, semoga semua cepat selesai. Amin, terima kasih banyak. Semoga Google juga selalu bersama-bersamai di pertumbuhannya Kak. Masya Allah, keren Kak. Kak, quotes terakhir dulu Kak. Quotes terakhir, itu saya selalu bilang, pengusaha yang bertumbuh adalah pengusaha yang belajar. Oke, terima kasih banyak Kak waktunya Sama-sama. Kak. Nanti saya mau bahas lagi materi Google setelah ini. Terima kasih banyak Kak. Waktu tak, semoga sehat Ki, selalu dan selamat Ki nanti pulang. Nanti kalau biayanya Kak, kirim ke nomor rekening. Ide. Ya, terima kasih Kak. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menentukan strategi, mempunyai dulu data. Nah, bagaimana caranya teman-teman punya data? Mau itu data penjualan, data keuangan, data produksinya teman-teman. Nah, itu semua teman-teman harus kelola dengan baik. Harus teman-teman data dengan baik. Nah, teman-teman itu bisa melakukannya dengan manual, bisa dengan catat dan sebagainya, atau bisa dengan platform atau aplikasi yang lebih mudah. Nah, Google hadir untuk membantu teman-teman untuk memberi kemudahan yang akan mencetakkan. Misal kondisi keuangannya teman-teman itu begini. Di bulan ini teman-teman untung karena penjualannya ini. Nah, di bulan ini teman-teman sedikit menurun bukan karena penjualannya menurun, tapi bisa jadi biaya-biayanya teman-teman yang agak menumpuk atau agak membengkak. Jadi ada biaya-biaya yang harus teman-teman kurangi. Contohnya kalau di menu-menu penjualan, teman-teman bisa tahu seperti yang dikatakan tadi, jam berapa sih yang paling ramai? Nah itu teman-teman harus punya datanya. Kenapa teman-teman harus punya? Dari situ teman-teman bisa menentukan strategi marketing. Contoh yang beliau sampaikan tadi, misal kalau kita sudah tahu jam-jam segini yang tidak ramai. Nah, teman-teman bisa buat satu program promo di situ, khusus di jam itu yang tidak ramai. Jadi secara otomatis orang yang awalnya tidak mau beli di jam itu, tapi karena lihat ada promo, nah dia akan beli di jam itu. Itu salah satu strategi marketing yang dihasilkan jika pencatatan penjualannya teman-teman itu rapi dan detail tentunya. Nah, alhamdulillah Bubal sudah siapkan untuk fitur itu, penjualan sistem pencatatan penjualannya itu lebih rapi dan lebih lengkap. Mulai dari penjualannya berdasarkan metode pembayaran, berdasarkan kurir, kita bisa rekap produk terlaris apa, customer yang paling sering beli ke kita itu siapa, terus bahkan kita bisa tahu jam teramai, itu hari yang paling ramai, kita bisa tahu semua. Jadi Bubal siapkan fitur itu untuk teman-teman supaya lebih mudah dalam membaca data-data penjualannya teman-teman. Nah, selain produksinya teman-teman, jadi kita ada juga beberapa fitur untuk menunjang di produk. Jadi teman-teman sudah bisa lihat, oh produk ini yang paling tinggi penjualannya, oh produk ini yang agak kurang penjualannya. Nah, teman-teman bisa lakukan strategi apakah teman-teman menghapus produk itu ataukah teman-teman buat sesuatu yang baru dari produk itu berdasarkan data yang ada. Jadi teman-teman, seperti yang dikatakan pemateri tadi, kalau kita mau membuat sebuah strategi, itu kita harus mempunyai sebuah data yang sangat maksudnya data yang rapi dan detail tentunya. Nah, untuk mendukung kami tim edukasi dari Bubal, silahkan follow kami, baik itu di Instagram, di TikTok, di Facebook, di Twitter, silahkan follow kami dengan bubal.id. Kalau di YouTube kita namanya Bubal TV. Jadi, minta tolong supportnya teman-teman. Terima kasih waktunya semua, semoga bisnisnya teman-teman
makin sukses. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu semua dan sampai ketemu di Google Talk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.